Perkenalkan, nama saya Aldi Kiana. Di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum ampere. Hukum ampere ditemukan tidak dengan sendirinya. Hukum ini dipicu dengan beberapa faktor, antara lain percobaan Oersted. Awalnya fenomena ini ditemukan atas ketidaksengajaan saat Oersted sedang mengajar di depan para muridnya. Dia tidak sengaja meletakkan kompas di dekat penghantar yang dialiri arus listrik. Awalnya dia hanya diam dan mengamatinya. Setelah itu dia memulai dengan percobaannya. Percobaan yang dilakukan adalah dengan melilitkan sebuah paku dengan kawat tembaga. Setelah itu dialiri arus listrik pada kawat tersebut. Ternyata paku tersebut menjadi bersifat magnet. Magnet yang dibuat dengan mengalirkan arus listrik melalui lilitan kawat disebut sebagai magnet listrik atau elektromagnetik. Elektromagnetik ini bersifat sementara atau tidak tetap. Bila aliran listrik dimatikan, maka sifat kemagnetannya akan hilang secara tiba-tiba. Dari hasil percobaannya, Oersted mengambil suatu kesimpulan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet yang dapat mempengaruhi kedudukan magnet jarum. Dari hasil pengamatannya, Oersted mendapatkan bahwa arah penyimpangan kutub utara magnet jarum sesuai dengan arah ibu jari kanan dan arah arus listrik pada kawat sesuai dengan arah jari-jari lainnya. Arah medan magnet yang terdapat sekitar kawat berarus sesuai dengan kaidah tangan kanan seperti Pak. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi yang dimaksud dengan arah sesuai dengan ibu jari itu, jika ini anggap saja sebagai paku. Apabila si paku ini dililiti oleh arus listrik, maka si arus listriknya itu akan mengarah berputar ke arah kanan. Nah, nama dari ampere tersebut juga diambil dari penemunya, yaitu Henri Marie Ampère. Henri Marie Ampère adalah ahli fisika dan matematika Perancis, bapak elektrodinamik, penemu elektromagnetik, penemu hukum ampere, penemu jarum astatuk, guru besar fisika, kimia, dan matematika, anggota Akademik Sains pada tahun 1814. Henri Marie Ampère lahir di Lyon, Prancis pada tanggal 20 Januari 1775 dan meninggal di Marseille, Prancis pada tanggal 10 Juli 1836. Nah, cukup sekian dari pengenalan penemu hukum ampere. Dan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum ampere dari fisika. Nah, dari video sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart merupakan hukum yang umum yang dapat digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan beberapa pun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perlu kita kaji ulang metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satu metode yang cukup sederhana yang akan dibahas kali ini adalah hukum ampere. Hukum ampere, misalkan di suatu ruang terdapat medan magnet B. Di dalam ruang tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup es yang bentuknya sembarang seperti pada gambar berikut. Kita perhatikan elemen lintasan DL. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah B, integral perkalian B dan DL. Dalam lintasan
tertutup S memenuhi rumus berikut. Integral vektor B dot vektor dl sama dengan mu 0 sigma I, dengan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi S pada integral, menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Nah, ini kita namai dengan persamaan 6.1. Persamaan 6.1 dikenal dengan hukum Ampere dalam bentuk integral. Bentuk lain hukum Ampere yang ekivalen dengan persamaan pada materi sebelumnya adalah bentuk diferensial, tetapi bentuk kedua ini tidak dibahas di sini. Pengaplikasian hukum Ampere. Nah, kita sudah menghitung kuat medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang dengan hukum Biot-Savart. Kita akan kembali membahas kuat medan listrik di sekitar kawat lurus panjang dengan menggunakan hukum Ampere. Dalam menerapkan hukum ini, beberapa langkah standar yang harus dilakukan adalah pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada sebagai titik di lintasan konstan. Vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk sebuah elemen lintasan. Yang kedua, cari sigma I, yaitu jumlah total arus yang dilingkupi lintasan Ampere. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria di atas adalah sebuah lingkaran yang sumbunya berimpit dengan kawat tersebut. Gambarnya sebagai berikut ya. Beberapa informasi yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Yang kedua, elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik lintasan vektor B dan dl selalu sejajar sehingga sudut theta pada vektor B dan vektor dl 0. Dengan demikian sebagai rumus berikut. Vektor B dot vektor dl sama dengan B kali dl cos theta sama dengan B dl cos 0 sama dengan B kali dl. Dan integral vektor B dot dl vektor dl sama dengan integral B kali dl. Karena pada setiap titik di lintasan besar medan magnet konstan, maka B ditarik keluar dari integral. Kita dapat simpulkan jadi seperti ini. Integral B dl sama dengan B integral dl sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 pi A. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan Ampere, karena yang dilingkupi lintasan Ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut dialiri arus. Maka rumusnya sebagai berikut. Sigma I sama dengan I. Akhirnya substitusi persamaan 6.4 dan 6.5 ke dalam persamaan 6.1. Diperoleh rumus sebagai berikut. B kali 2 pi A sama dengan mu 0 kali I, atau B sama dengan mu 0 per 2 pi kali I kali A. Hasil itu persis sama dengan hasil yang diperoleh menggunakan hukum Biot-Savart pada bab sebelumnya. Yang kedua yaitu solenoid. Kita
sudah menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid menggunakan hukum Biot-Savart. Sekarang kita akan melakukan perhitungan serupa dengan hukum Ampere untuk membandingkan metode mana yang lebih sederhana. Solenoid yang akan kita bahas juga solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, kawas solenoid dialiri arus listrik I. Jika solenoid dibelah 2, maka penampang solenoid tampak sebagai berikut. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam solenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar berikut. Lintasan tersebut berupa segi 4 integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi 2 menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu integral vektor B dot dl sama dengan integral vektor B dot dl tambah integral vektor B dot dl plus integral vektor B dot dl plus integral B dot dl. Maka tiap-tiap suku integral lintasan 1 pada lintasan ini kuat medan magnet 0 karena berada di luar solenoid, sehingga integral B dot dl sama dengan integral 0 dot dl sama dengan 0. Lintasan kedua, pada lintasan ini potongan yang berada di luar solenoid memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam solenoid di luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasan. Jadi integral vektor B dot dl sama dengan integral vektor B dot dl tambah vektor integral vektor B dot dl sama dengan integral 0 dot dl plus integral B kali dl cos 90 derajat sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, seperti ini. 0 plus 0 sama dengan 0. Jadi B dot dl sama dengan cos theta sama dengan B dl cos 0 derajat sama dengan B kali dl. Dengan demikian diperoleh integral vektor B dot dl sama dengan integral B kali dl sama dengan B integral dl sama dengan B kali panjang lintasan 3 sama dengan BL. Lintasan keempat, integral pada lintasan keempat persis sama dengan integral pada lintasan yang kedua, sehingga hasilnya juga 0, atau integral B kali dl sama dengan integral B dot dl plus integral B dot dl sama dengan integral 0 dot dl plus integral B kali dl cos 90 derajat sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Dengan demikian integral pada lintasan tertutup adalah integral vektor B kali dot dl sama dengan 0 plus 0 plus BL plus 0 sama dengan BL. Selanjutnya kita hitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir pada ruas solenoid sepanjang L karena jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah NL karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan N kali L kali I. Akhirnya dengan mensubstitusikan persamaan 6.8 dan 6.9 ke dalam persamaan 6.1 diperoleh BL sama dengan mu0 kali N L kali I, atau B sama dengan mu0 N kali I.
hasil pun persis sama dengan apa yang kita peroleh dengan menggunakan hukum Biot-Savart pada bab sebelumnya. Yang ketiga yaitu toroid. Misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki oleh toroid adalah N, arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita buat lintasan ampere berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid. Contohnya seperti gambar berikut. Misalkan jari-jari toroid adalah R. Ini R. Keliling toroid adalah K. Sama dengan 2pi kali R. Jumlah lilitan toroid adalah N, sama dengan 2pi kali R kali N. Sepanjang lintasan ampere vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta adalah vektor B dan vektor DL 0. Jadi vektor B dot vektor DL sama dengan B DL cos theta sama dengan B DL cos 0 derajat sama dengan B DL. Jadi integral B dot DL sama dengan integral B DL sama dengan B integral DL sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2pi R. Karena jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah sigma I sama dengan N. N kali I sama dengan 2pi Rn kali I. Akhirnya dengan mensubstitusikan persamaan 6.11 dan 6.12 ke dalam persamaan 6.1 diperoleh B kali 2pi kali R sama dengan mu 0 sama dengan 2pi kali Rn kali I, atau B sama dengan mu 0 kali N kali I. Hasil ini pun persis sama dengan yang diperoleh menggunakan hukum Biot-Savart pada bab sebelumnya.